Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rakati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila taqwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Samawi Cilegon, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka dalam rutinitas kita di malam Kamis, yaitu sholawat bersama, sholawat kufroni dan lainnya. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beramal, menambah bekal kita ya, di akhirat. Alhamdulillah, pada malam ini kita juga biasa dirahui oleh kesepuhan kita, Kang Juni, Kang Budin. Alhamdulillah, kemarin diterangkan kita di pertemuan yang lalu bahwa untuk supaya kita bisa hadir di hadratillah, kita itu ukhruj, keluar dari sifat-sifat kemanusiaan kita. Nah, tentu sifat-sifat kemanusiaan yang buruk ya, bukan sifat-sifat kemanusiaan yang baik. Supaya apa? Dijelaskan kemarin, supaya apa yang kita sembah itu tidak terhijab. Karena apa terhijab? Karena sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita yang kita pelihara. Itu kemarin seperti itu. Maka di pertemuan yang kemarin adalah lebih baik kita itu terus bersungguh-sungguh untuk bisa menghilangkan sifat-sifat buruk kita, seperti sifat sombong, sifat pengen dipuji, sifat yang tidak baik seperti ngomongin orang dan lain sebagainya. Lebih baik dari apa? Lebih baik daripada kita ingin mengetahui alam gaib. Ya, kadang kita itu dalam amalan kita diberi sesuatu oleh Allah, melihat hal-hal yang bagi manusia biasa tidak terlihat. Seperti itu. Nah, di keselanjutnya ini apa? Di sini kalau di matanya di kitab kecil ini keempat apa? Keempat itu. Tapi sebelum kita mulai, kita memberi Al-Fatihah dulu ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Khususun ila hadrati wa khususun ila hadrati Syekh Muhammad, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah asalkan dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin. Aslu, pokok, asal dari setiap maksiat, wa ghaflatin lan lalai, wa sahwatin lan sahwat, ar-ridho anin nafsi, iku ridho saking hawa nafsu.
pokok atau pangkal dari setiap kemaksiatan, setiap kelalaian, setiap syahwat yang kita pelihara dalam diri kita, pangkalnya adalah ridho anin nafsi, ridho terhadap nafsu. Maksudnya apa? Nanti dijelaskan di sana. Wa aslu kulli ta'atin, utawi pangkal pokok dari setiap ta'atin ketaatan, wa yaqdatin lan tangiku maksudnya sadar, kesadaran, wa ifatin lan raksa ada murido mingka anha, iku ora anane ridho mingka saking sira anha saking nafsu. Seperti itu. Nah, di sarahnya dijelaskan aslu kuli maksiatin. Apa sih maksiat? Secara definisi ay mukhalafatin, tegese kang mulayani lima amarallahu bihi, dari perkara-perkara yang sudah diperintah oleh Allah. Itu maksiat. Maksiat adalah apa yang diperintahkan Allah kita langgar. Itu namanya maksiat. Wa naha anhu, lan nyegah Allah anhu saking emak. Apa yang dicegah kita terajang, kita terobos, maka itu dinamakan maksiat. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat, kita tidak sholat, maka dinamakan maksiat. Contoh, Allah melarang kita untuk berjudi atau minum khamr, kita berjudi atau minum khamr, maka dinamakan maksiat. Itu maksiat. Wa ghaflatin lan luput lalai lil qalbi ning jero ati kita kin an hadrati rabbi saking hadir pangeran, wa syahwatin lan syahwat nafsaniyatin kang bangsa nafsiyah hiya at-ta'alluqu bima yusqalu anillahi ta'ala. Nah, syahwat dari apa? Syahwat sing bangsa nafsiyah. Nafsiku bangsa nafsu. Nafsu syahwat dalam diri kita ya. Dalam diri kita nafsu syahwat ini yang menempel di hati kita ada 7 menurut kajian Satari. Ada nafsu syahwat dalam diri kita itu 7. Ketika ruh kita dimasukkan di dalam diri kita, maka nafsu juga ikut di dalam diri kita ini. Nafsu yang pertama dalam kajian Satari itu ya, yang pertama adalah nafsu, namanya nafsu lawamah. Yang kedua nafsu imarah. Yang ketiga nafsu mulhamah. Yang keempat nafsu mutmainah. Yang kelima nafsu rodiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Yang ketujuh nafsu kamilah. Nah, nafsu-nafsu ini sebenarnya semua bagus kalau kita bisa memanagenya, kalau kita bisa memanajemennya. Contoh nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang biasanya untuk mencela diri kita sendiri, mencela orang lain, mencela diri kita sendiri. Nafsu imaroh, nah nafsu imaroh, nafsu sing boleh dikatakan nafsu yang buruk, nafsu kepengen marah dan lain sebagainya. Itu semuanya baik. Tanpa nafsu, hidup di dunia ini akan flat, akan datar seperti kehidupan malaikat. Malaikat diceritakan ketika Allah mi'raj ke langit, dari awal sampai akhir kiamat, ada yang sujud saja, ada yang ruku saja, ada yang sedang memegang trompet saja, sampai akhir kiamat.
Nah, sedangkan manusia yang dulu tidak ada peradaban, dengan adanya nafsu ada peradaban. Ya, seperti bukankah ngaji juga ini kita itu sebenarnya didorong oleh nafsu. Didorong oleh nafsu, tanpa didorong oleh nafsu kita ini tidak mungkin ke sini. Didorong. Nafsu itu ibarat kendaraan, kalau di kendaraan itu bensin. Sedangkan akal adalah petunjuk arah. Oh, ke sini, ke sini. Seperti itu. Nah, kaitannya di sini dijelaskan bahwa setiap pangkal-pangkal kemaksiatan itu adalah timbul dari nafsu. Sedangkan untuk kita bisa memanajemen supaya kita tidak ikut terhadap nafsu, yaitu di sini diterangkan apa? Ridho ani nafsi, kita bisa tidak ridho terhadap nafsu tersebut. Contoh, nafsu kita ketika kita siang beraktivitas tentu capek, lelah dan lain sebagainya. Nah, kepengennya mengegelundung, bismillah, gampang pegel anak kemis ini Arab kotor. Ketika ngomong kemis ning Arab, nah lamun kita meloni mengikuti apa yang ada dalam bisikan hati kita, nafsu kita, maka itu dinamakan ridho dengan nafsu kita. Situlah pangkal dari maksiat. Pangkal dari maksiat. Karena apa di sini dijelaskan? Li'anna ridho anha, karena sesungguhnya ridho dari maksiat tersebut, ya ridho, maksudnya ridho dengan nafsu, yujibu takdiyata uyubiha, maka mewajibakan ing nutupi cacate atau celane nafsu. Wayasiru qabiuha, lan dadi apa keburukane nafsu, hasanan iku bagus. Faman rodia, sapa-sapa ridho yasiman an nafsihi saking nafsune siman, ihtasana halaha, mangkang itu bagus yasiman halaha ing tingkane nafsu. Wasakinun lan anteng ilaiha maring tingkah atau maring nafsu. Contoh, kita ridho terhadap nafsu, nafsu kita menyuruh, mungkin kalau sekarang apa, judi online, menyuruh kita judi online. Kita judi online, kalau awalnya kita ridho, sudah ora apa-apa ikimah, nanti lama-lama dihitung ikimah ora apa-apa. Menghitung nafsu tersebut adalah apa? Menutupi celah daripada nafsu tersebut. Ikimah ora apa-apa, senit doang. Contoh kalau di pemuda ini Kang Adit, awal wong pacaran iku karena kita ridho terhadap nafsu. Mau pacaran ora apa-apa sih, cekelan doang. Cekelan doang itu dianggap orang apa, ngitung bagus. Wis cekelan pelukan, ya apa sih pelukan, mau pelukan. Nah, terus diikuti nafsu pun, akhirnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Terjadi hal-hal yang diinginkan. Itu nafsu kalau kita diikuti. Kotor. Nah, sedangkan wa asru kulli taatin, adapun asal dari pangkal ketaatan, ay muwafiqatin lil amri wa nahi, tegese nocoki kelawan perintah lan larangan,
yaqudatin iku tangi lamun kan kesadaran awareness cara iki bahasa gini ya, kesadaran diri. Kesadaran diri untuk apa? Aidukhuli fi hadrati rabbi, supaya kita masuk ke hadrati rabbi, watang bihu lima yurdihi, lan kita iku tangi kedua barang kang diredoni oleh Allah. Wa ifatin lan raksa an uluwil himmati, saking luhure hima, anisahwati adoh saking sahwat, ada mirido mingka iku ora anane rido mingka saking sira anha saking sahwat. Jadi kota ketika sahwat kita menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik, maka tugas kita adalah melawan daripada syahwat tersebut. Untuk apa? Untuk kita bisa menghilangkan nafsu-nafsia yang ada di dalam diri kita, meminimalisir, memanajemen nafsu yang ada di dalam diri kita. Untuk apa? Supaya kita bisa selalu hadir ke hadirat Allah. Kemarin diterangkan. Jadi seperti itu caranya. Contoh, kita berzikir seperti ini. Kita zikiran lama olehnya apa? Kepengen wusul. Nah, ternyata kepengen wusul sama itu ada nafsu. Makanya yang paling awal dihikamkan irodatu kata zrida ma'a iqamatillahi iyakal asbaba minasahwatil khafiyati. Kamu berkehendak menjadi tajrid yang melulu ibadah tanpa berusaha, artinya tanpa kasar, itu adalah syahwat yang samarku. Kepengen ibadah be, ternyata syahwat. Kepengen ibadah be, syahwat. Orang ngedereng kanan, orang ngedereng kiri, kepengen ibadah be, syahwat. Sebaliknya irodatuka asbaba ma'a iqamatillahi iyaka tajrida inhitatun min himatil aliyati. Ketika Allah telah memposisikan diri kita, makomnya adalah makom tajrid. Usahanya semit, hasilnya orang entek wakeh, sedina cukup. Usaha rong jam, telung jam, wis kenal mangan seminggu mah bisa. Tapi kita kepengen lebih lagi. Iku arahnya turun dari cita-cita yang tinggi, sama itu juga nafsu. Nah, jadi kita harus memanajemen. Kepengen ibadah baik sama nafsu. Kepengen usaha baik sama nafsu. Terus bagaimana kita mengetahui ini nafsu ini bukan? Contoh, mulai lagi ngaji pas bab iki ya. Kalau terasa berat untuk beribadah, terasa berat, wih, lamun tak tinggalkan berat. Nah, maka aja ditinggalkan. Lamun ditinggalkan berarti kita nurutin nafsu. Contoh, lamun sholat sunnah isya, sholat sunnah maghrib. Biasanya sholat sunnah, tapi hari itu, kan muaras amat kan ngelakuin sholat sunnah ba'diyah, muaras amat kipanya langsung balik baik. Lamun kita nuruti balik, iku berarti kita pun ridho karo nafsu. Ridho karo nafsu. Nah, awas, iku maksiat. Lamun langsung balik. Sebaliknya, kita pun pada hari itu sholat kepengen mulakeh, semangat lagi kepengen sholat teh, awas iku gak nafsu. Biasanya sholat standar paling 4.
iku mau tangi maring sholat, maring tangi maring sholat, awas. Itu juga bisa nafsu. Nafsu pun samar, sangat samar, sangat tipis kotornya. Nah, jadi sekali lagi tugas kita itu mengidentifikasi kemerentesan ning hati. Dengan apa mengidentifikasinya? Dengan kesadaran diri kita. Ini nih kalau diikuti itu nafsu. Wayai ngaji jeung ngantuk, wayai zikir diajak, jarak langsung aja diajak wayai zikir. Sedangkan nih pikirannya terbayang, pak, wih, amplop ya. Nih pikirannya ngaji nih kangalak, mah sendiri dulu, diajakin maluman amplop. Nah, kesadaran kita dipakai di situ. Sadar sebenarnya itu udah dipikirkan, oh kalau ini amplop berkumpul dengan orang-orang yang tinggi, katanya orang-orang yang wah, orang-orang yang terkenal, kita harus naruh foto supaya ikut terkenal, sumpah mangononya, sumpah langsung. Nah di situ kesadaran diri kita, kalau kita mengikuti tadi ajakan, pikiran amplop, pengen ketemu orang terkenal dan lain sebagainya, awas. Itu mengikuti nafsu, ridho dengan nafsu kita. Jadi sekali lagi, tugas kita adalah mengidentifikasi, kita sadari perbuatan yang kita lakukan ini apakah timbul dari nafsu ataukah timbul dari kesemangatan memang karena ibadah. Kalau dari nafsu, tinggalkan. Untuk apa itu semua? Supaya kita selalu bisa melihat dalam diri kita nafsu ini untuk selalu dalam kehadiran Allah. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Ada yang perlu didiskusikan? Yang bawah lu, yang bawah. Yang bawah ada yang perlu didiskusikan, silakan. Agak jauh mendengarnya itu. Ya Budi, saya lebih dekat ke sini. Kusalek. Kita dengan istiqomah nih. Iya. Istiqomah kan meskipun sedikit terus ya. Nah, Itu bedanya apa tuh dengan istiqomah? dengan istiqomah Dengan nafsu. Dengan nafsu. Nah, kita identifikasi juga apakah benar istiqomah, apakah itu nafsu. Istiqomah nekang alaken umpama ngimami ning masjid kepengen ngimami. Apakah benar memang istiqomah ngimami atau adan, apa benar atau karena orang pengen digeser kalau uang liang. Kedua lagi ya. Kan imam ya. Ngimam, lawan ngimam. Saingannya wakil mau. Kepengen jadi ketua iku. Saya harus istiqomah memperjuangkan Islam. Untuk itu saya harus di posisi paling awal, paling satu posisinya. Istiqomah nekun menurut dia. Apakah benar istiqomah atau orang pengen digeser? Karena wakeh apa upeti. Go. Geseran lah ya. Geseran. Kuatan identifikasi. Apa benar kita ini istiqomah ataukah karena akeh seseran? Karena sesuatu. Karena sesuatu. Kembali ke niat. Kembali ke niat. Apa? Karena niat itu adalah fundamentalis dalam ibadah, itu adalah niat. Kata. Tugas kita mau kesadaran, identifikasi. Kata. Yang gede apa? Saya tidak bertanya. Oh, karena nggih, sampun mengkoten. Sisa, di mana ya? Ini masalah nafsu ibadah. Nggih. Kan kudunya mah ada secara mah, wih bagus dia nafsu ini ibadah. Nggih. Tapi kelimen kok diarani maksiat kok. Nafsu ini ibadah. Kembali ke niat kan.
Kembali ke niatnya apa pengalaman apa Enggak kan kadang-kadang orang tuh ada yang sume, harus sholat bro kan. Orang tuh dengan nafsu dengan semangat. Oh dicapai maksiat konon. Jadi ini tengah-tengah ke. Nah, Ya, pada identifikasi diri sami. maksiat pada diri sendiri. Yang pertama, kenapa saya ini buat niatnya? Apakah ngarepku lagi anak calon sing sholat terus menerus nih kono supaya dilirik calon. Calon mertua lah ya. Calon mending calon mertua. Calon lagi calon dewan. Wali kota punya. Wih, calon dewan ku sholatnya ning kono bae. Kita ngejar salatnya ning kana. Iya iya. Ngeten hajat terus Ustaz. Nah, wonten hajat. Siji identifikasi. Keloro semangat. Jangan-jangan semangat ibadah itu adalah pelarian dari keruwetan hidup yang kita sedang alami. Jangan-jangan dia itu masuk tarekat berzikir untuk mencari ketenangan, bukan mencari Allah. Dia masuk bertarekat itu supaya tenang hatinya, bukan mencari Allah. Ya memang tenang, tapi sebatas tenang baik, bukan mencari Allah. Identifikasi gue. Awas keruwetan hidup ada ibadah Bang. Ning omah nek anake nangis ngejeruk sangu sekolah ora duwe. Bapane ning ndi lagi duha. Terus duha sunah mutrak. Sunah mutrak ora tahu-tahu 100 sampai dohor. Ini kan maksiat karena di rumah ada yang harus kewajiban kotor. Makanya sekali lagi identifikasi. Bener tak kita ibadah yang murni. Kotor. Udah. Nggih. Ya di luar ini lah. Lanjut. Ayo sampai sini. Bukan nonton. Nggih. Nah, itu saja. Kurang mendak ampura bila banyak kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.